ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Johkam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ada sebuah komentar yang cukup menarik dan cukup kita up biar diketahui oleh Bapak Imam. Orangnya masih di dalam Islam Jamaah, masih dalam Johkam LDI, masih di dalam situ, cuman dia membuat syubhat-syubhat. Ini beda dengan Batojin, sedikit berbeda dengan Batojin, tapi intinya sama, yaitu pengagum dan taklid buta, bahkan ta'assub kepada pendiri Islam Jamaah LDI, yaitu Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawwa. Saat Ribat Akli Salim menampilkan video yang berjudul sudah tua ngarang cerita, ada sebuah komentar yang cukup akhirnya kita sematkan. Ditaruh di paling atas, silahkan dicek di video itu. Komentarnya saya taruh di paling atas. Itu aja masih disuudoni, katanya ada komentar yang saya hapus. Padahal tidak, justru malah kita angkat, disematkan. Beda dong dengan kelasnya Islam Jamaah LDI, kalau ada mantan yang komentar terus dihapus. Tapi kalau mantan justru tidak. Kalau ada orang Islam Jamaah, orang Jamaah yang komentar yang sekiranya kontroversi apa yang di dalam isi video, justru malah kita up, kita sematkan agar menjadi agar dipertontonkan, agar ditonton. No, inilah warga Islam Jamaah LDI begitu ya luar biasanya menjadi guyune jagat, yang menjadi bahan tertawaan dalam komentarnya, di dalam lelucon dalam statement-statementnya. Oke, kita bacakan biarnya dengan tahu, dan semoga Bapak Imam membaca
Semoga warga Islam Jamaah membaca juga mencari siapa ini aslinya di dalam. Ini seorang ibu-ibu sebenarnya ya. Saya pernah dapat WA-nya, teman tak cari gak ada WA-nya itu sekarang. Artinya dulu pernah WA saya tapi nggak saya simpen nomornya. Dia bulat aja. Jadi dia itu sebenarnya gimana ya? Babaina dzalik di antar mudzabbina, jadi nggak kesana nggak kemari. Satu sisi dia menyalahkan mantan, sisi yang lain juga dia menyalahkan jamaah yang saat ini, tapi tidak tetap pengagum Pak Nur Hasan gitulah. Ya mirip Batojin tapi nggak sama, beda sama tapi beda tapi sama. Kita baca contohnya di sini dia membuat komenan yang nanti kita tampilkan di sebelah sini ya. Panjang komenannya itu panjang sekali sampai ada 50 berapa itu terus dibantai oleh teman-teman sahabat mantan, dan saya pun juga komen juga di situ. Kalau kalian, coba ini kita baca, kalau kalian sudah nggak percaya sama muridnya Pak Nur Hasan terus mau bikin narasi kalau Pak Nur Hasan itu mengajarkan takfiri, kalian salah besar. Pak Nur Hasan tidak mengajarkan takfiri, cuma pengikut-pengikut yang salah memahami. Kesalahan terletak di pengikutnya. Stop bully Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan mengajarkan Islam Ahlus Sunnah. Lah kalau pengikut-pengikut generasi awal banyak yang disingkirkan, mana mungkin akan mendapatkan kebenaran Islam yang diajarkan pada Nur Hasan. Nah, jadi intinya Pak Nur Hasan tidak pernah mengajarkan takfiri katanya. Padahal dari video itu sudah jelas, video itu misalnya videonya orang tua itu yang mengelak-elak mengolok-olok Pak Khalil. Itu buah dari apa? Itu juga generasi awal. Batojin mengolok-olok Syekh Khalil itu juga generasi awal. Kalau memang nggak diajarkan, terus apa itu hasilnya apa? Itu dari mana itu hasilnya? Dengan mengolok-olok para tolib-tolib, para masyayikh-masyayikh yang sudah belajar di Mekah, itu sudah menjadikan bukti bahwa dia itu mengajarkan takfiri. Dibuktikan dari para sesepuh-sesepuh. Nah, lanjut. Kita pilih yang orangnya saja ya. Itu Pak Nur Hasan, kan saya tuh komen tuh, waktu itu saya komen sama aja dari dulu juga seperti itu lah. Itu Pak Nur Hasan atau pengikutnya. Kalau pengikutnya yang ngantuan waktu ngaji, saya percaya. Jadi dikira kita ini saudaraku semua sebanyak 200 sebanyak ribuan orang yang keluar dari Islam Jamaah dan pengikutnya sampai sekarang ribuan bahkan ratusan ribu itu dianggap ngantuk kabeh. Orang ini kan sebenarnya orang baru. Dia ngaku sendiri dia itu orang baru masuk jamaah, dinikah oleh orang lama gitu aja, orang lama gitu kan. Terus dia itu bimbang sebenarnya, dia antara benar dan tidak. Orang lama ini memberikan masukan untuk istrinya agar kuat dalam jamaah dengan cerita-cerita mengikuti narasi mantan, tapi tetap memuliakan Nur Hasan. Mengikuti narasi mantan artinya dia mengatakan benar mantan itu mengatakan bahwa Pak Nur tidak boleh takfiri Pak Nur Hasan, tapi Pak Nur Hasan tidak takfiri gitu loh. Jadi mengikuti narasinya narasi mantan, sehingga dia tetap kekeh. Coba dibaca lagi rangguyok kayak. Nah, opo nih sing miris? Suami saya dari umur 9 tahun sampai usia menikah dirambut Pak Nur Hasan. Dari suami sayalah saya mengetahui perjuangannya Pak Nur Hasan seperti apa. Kalian itu yang jauh dari Kediri paling mangkulnya udah ganti generasi yang bisa luntur cara memahami, panggang jauh dari api. Nah, jadi dia mengatakan bahwa suaminya itu adalah rambutan Bapak Nur Hasan, dan di antara komen ini ada yang menanyakan nama suami ibu siapa, tapi nggak dijawab. Nama suami ibu siapa? Siapa nama suami ibu itu? Yang menyatakan bahwa Pak Nur Hasan tidak takfiri. Siapa? Dulu juga saya pernah tanya itu di WA-nya. Nanti kalau ada WA lagi malah taab malah. Ya. Mungkin beliau sedang mendengar malah taab sekalian malah. Suami ibu siapa? Biar dicek oleh pengurus-pengurus daerah situ. Ya. Kayaknya kalau nggak salah dari Boyolali orangnya. Nggak salah loh ya, udah lama kok dia pernah WA saya dengan bahasa bulat, hentikan menghujat Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan tuh nggak salah gini dan gini. Lagian siapa yang menyalahkan Pak Nur Hasan? Saya menyalahkan ajarannya. Ya, saya menyalahkan ajarannya yang sudah dirintis sampai sekian puluh tahun ini. Kemudian kita tahu hasilnya bagaimana, dan anak turunnya seperti itu. Masa anak turunnya juga
salah dalam memahami akan kemangkulan, akan pendirian, akan akidah bapaknya. Coba kita lihat lagi. Beat cuman membaca syahadat, kan betul sah jadi orang Islam. Pokoknya ajarannya Pak Nur Hasan itu kalau dipahami betul akan ketemu kebenaran. Loh ini loh. Tapi bagi pengikut yang kritis, saya ini sudah 4 tahun loh, baru 4 tahun loh, menelusuri ajarannya Pak Nur Hasan sesungguhnya seperti apa. Alhamdulillah saya menemukan petunjuk dari suamiku. Kebetulan dari kecil dekat dengan Pak Nur Hasan. Jadi baru 4 tahun ngeyel. Orang ini baru 4 tahun dinikah. Allah alam bisawab, saya nggak tahu apakah tentunya ya mungkin istri keberapa, mungkin saya kurang tahu juga persisnya bagaimana, semoga juga istri pertama lah semoga. Nah, kemudian dia bela mati-matian berdasarkan informasi yang didapatkan dari suaminya. Jadi orang ini bingung sebenarnya mau membela Pak Nur Hasan dengan istilah tidak mau takfiri Pak Nur Hasan, tapi nggak bisa. Mau membela mantan gimana lagi? Jadi yang disalahkan siapa, bingung. Terus ya bisa berita yang saya dapatkan Pak Nur Hasan itu kalau ilmunya disampaikan semua akan sama dengan NU. Belum disampaikan karena almarhum meninggal dunia. Ya tadi ujungnya nanti itu akan sama dengan NU katanya. Sewaktu masih hidup almarhum menyuruh seorang murid suami saya, maksudnya oleh almarhum Pak Nur Hasan disuruh mentaskhih ke ulama NU. Hasilnya ilmu almarhum sama ilmunya ulama NU. Sama Pak Nur Hasan darah NU, orang tua ulama NU, mbahnya ulama NU, buyutnya ulama NU. Setelah Pak Nur Hasan meninggal, suami saya menambah ilmu di 7 ulama NU. Ditanya suaminya lagi nggak tahu. Ya, nggak ngaku. Ya, coba. Jadi ujungnya nanti sama seperti NU. Lalu saya tanya, siapa yang misu-misui Kiai NU? Kan Mbok ini nggak ngerti Bu ini. Coba ceritanya, siapa yang memisu-misu ngajak debat mengatakan naudzubillah min dzalik, ucapan astagfirullah, mungkin Anda sudah tahu bahasanya dalam cai dulu, jancuk jalan sak kusir-kusire. Ya, orang-orang NU, Kiai NU dipisuin Nur Hasan saat itu. Diajak debat kusir, katanya semua kalah dalam cerita dongengnya. Lah kalau ujung-ujungnya sama ngapain jajak debat? Orang ini bulat sebenarnya. Ya. Jadi orang seperti ini bulat. Kalau memang itu ujungnya sama, nggak mungkin lah wong Pak Nur Hasan dulu terus bunga-bunga. Berarti kalau ujungnya sama, dia konangan. Berarti semata-mata ajarannya bukan ajaran-ajaran agama, tapi ajaran untuk memperkaya diri, untuk mengelabui, untuk mendapatkan simpati, untuk mendapatkan anak buah yang buahnya. Selanjutnya diperas seperti ibu ini. Lagi. Jadi bulat aja. Katanya disuruh mentasana Kiai. Enggak pernah dengar saya seperti itu. Jenengan dihapusi suami jenengan. Ya, Bu siapa nama? Bu Pusri. Jenengan itu dihapusi, dibohongi oleh suami jenengan. Ya, enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Lanjut. Pak Nur Hasan lah yang mendeklarasikan Partai Golkar pertama simbol-simbol Golkar, muridnya yang bikin. Pak Nur Hasan itu tentara pejuang membela negara, nggak mungkin mengajarkan Islam radikal. Coba lacak siapa yang pertama mengajarkan takfiri, lacak tangkap buang ke laut. Adapun Pak Nur Hasan meninggal itu memang sengaja ditabrak seseorang yang nggak suka ke almarhum, tapi keluarganya tidak menuntut ke pihak berwajib. Dari sinilah kalian bisa menilai sendiri. Bayangkan nyawa 4 orang. Kalau kalian pasti minta diusut, tapi ini sebaliknya ridho ikhlas. Saya dapat berita ini dari suamiku, beliau dekat sama keluarga Pak Nur Hasan. Bohong. Yang pertama deklarasi Golkar itu partainya milik siapa? Orang ini nggak bisa baca sejarah. Golkar itu miliknya Pak Harto. Itu di seluruh dunia, seluruh Indonesia sudah tahu bahwa dulu Golkar, nggak usah. Dan itu ketok. Nah, kalau bahasanya bahasanya Rocky Gerung, apa orang seperti ini. Golkar itu miliknya Pak Harto, bukan Pak Nur Hasan yang deklarasikan, bukan.
Adapun gambar-gambar itu yang berbentuk-bentuk itu setelah, karena mereka sudah dilindungi oleh Golkar, itu ma'ruf, kita sudah tahu semuanya, seluruh orang Indonesia tahu. Lalu terus ada bahasa ditabrak orang, Allah alam, saya nggak tahu ya, ditabrak tapi kesengajaan atau kecelakaan, Allah alam. Kalau ini sampai mendengar, ini bahaya ini. Ibu-ibu ini bahaya, ini ibu kursi ini bisa dilacak ini. Ya Allah, sampai begitu ngarangnya. Pendoktrin, apa itu namanya, orang yang sudah terdoktrin itu bagaimana bisa mengarang cerita, ngarang bebas biar yang dikagumi itu tetap di dalam hatinya. Ngarang bebas itu pendusta namanya, pembohong. Saya tampilkan karena mereka apa? Karena dia sudah komen di YouTube. Makanya saya up. Dia udah komen, berarti dia berani untuk ditampilkan, berani untuk di up di atas. Kalau di komen kan jarang baca. Ini tak up biar semua tahu. Lagi mana tadi? Setelah Pak Anwar Hasan meninggal, banyak ulama-ulama meninggal, ratusan ulama yang meninggal. Mungkin karena nyawa, bayar nyawa. Ya wayai mati, ibu ya wayai meninggal. Sebelum Pak Anwar Hasan meninggal juga banyak yang sudah meninggal. Ini orang ini bulat pokoknya, kita bulat banget, bulatnya pol. Loh, wali-wali dulu mana tadi? Wali-wali dulu malah sakti-sakti bisa terbang, berdukun, menurutmu ya bos? Mana lagi nih? Dia pernah 2 kali ke Mekah. Pertama ke Mekah mendapatkan guru yang salah, kemudian kembali. Yang kedua saya dengar kabar seperti itu. Pertama itu katanya Pak Anwar Hasan itu gurunya salah. Padahal pertama itulah yang diagung-agungkan. Lo cerita sampai ini mumet katanya dalam kabar jamaah itu justru kemurnian itu saat Pak Anwar Hasan pulang pertama kali. Setelah ke sana tahun 70-an kemurnian sudah tidak ada. Ini kebalikannya. Malah yang pertama yang gurunya salah, yang kedua malah benar. Ini yang benar yang mana? Berarti kalau pertama salah, berarti baiat tahun 1941 dan 1965 batal. Ayo pilih BAT batal, apa pilih mempertahankan kebenaran di 41? Kalau Anda meyakini tahun kedua atau tahun 1970-an Pak Anwar Hasan ke sana baru mendapatkan guru yang benar, berarti tahun 1940 sampai 1965 terjadi BAT 1 dan kedua, berarti batal karena isnadnya salah, gurunya salah. Si malakamatran magias ini mumet. Ya bisa jadi karena amalan-amalan yang jenengan sebutkan hukumnya bukan wajib, amalan sunnah. Mungkin ajaran-ajaran Nur Hasan yang diambil yang wajib-wajib aja, yang diutamakan rukun Islam, yang 5 yang diprioritaskan aman-aman sunnah dikesampingkan, mungkin seperti itu. Yura enek. Nggak ada ulama benar itu, nggak ada yang menyampingkan sunnah itu, nggak ada. Kalau itu ulama benar, ya, nggak ada ulama kok menyampingkan ulama sunnah, aman sunnah itu namanya ingkar sunnah, itu bahaya, itu sekte tersendiri namanya, itu golongan sesat tersendiri namanya, menyampingkan sunnah, namanya ingkar sunnah namanya. Sebenarnya yang Anda puji-puji itu bukan ulama, ya ulama lah kelas desa, ya ulama, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda ceritakan, tidak sesuai dengan branding yang Anda ceritakan, tidak sesuai dengan apa yang telah di-up oleh warga LDI Islam Jamaah, tidak sesuai seperti itu, ya. Jadi Anda itu berlebihan aja, ya. Kita katakan ulama sama-sama dengan ulama, tapi tidak seperti yang Anda katakan itu, ya. Maksud pertanyaan sudah gurunya siapa yang dimaksud? Saya disuruh lihat di kitab Sholah, ada coba dicek nama guru tersebut Umar Hamdan, kok dicek gak ada murid atas nama Pak Anwar Hasan. Suamiku yang cerita Pak Anwar Hasan berguru sembunyi karena saat itu negara dalam keadaan tidak aman, mungkin privatnya yang nggak tahu sehingga tidak ada ijazahnya. Ijazahnya dengan palsu. Tirmidzi itu kan sanadnya sanad Imam At-Tirmidzi mensanadkan
di kitab Ushul itu kan sanad Tirmidzi mensanadkan tentang Asmaul Husna. Tidak ada itu nama Pak Nur Hasan, tidak ada. Itu ditambah-tambah sendiri. Ya kalau ditambah sendiri ya bebas dong. Sak gelem milih nambah tuh ya. Kok pakai sembunyi-sembunyi katanya, ngapain? Sanad tuh sampai sekarang itu sanad itu terjaga lestari, ada bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang sedang yang faknya di bidang sanad itu ada. Ngapain sembunyi-sembunyi, Bu Ibu? Bu Pursi ini memang lucu ya. Anda semakin taat nih, semakin membaca semakin lucu ya. Anda semakin membuat bingung jamaah sampean ya. Nanti semoga dibaca oleh orang pusat biar dicari Bu ini ya. Oh, ini panjang sekali nih. Setelah kejadian itu Pak Nur Hasan kok ada cerita disuruh cari guru yang benar. Ini yang kedua, terus saya benar. Bergurulah ke Syekh Umar Hamdan, mungkin sesepuh kadung menganut imamah yang nggak tahu kan. Mungkin setelah berguru ke Syekh Umar Hamdan mulai berbenah diri, sistem imamah dihilangkan. Berusahalah saya punya bukti, ini perkataan suamiku, bukti ke perkataan suamiku. Gimana sih? Saya bertanya-tanya ke beliau begini, apakah Pak Nur Hasan itu mengkafir-kafirkan selain Jogam? Dijawablah beliau, saya selama jadi muridnya Abah Nur Hasan selama 13 tahun belum pernah Abah Nur Hasan mengatakan di luar jamaah kafir. Artinya bijak dan luas. Dari sini saya berpikir makna jamaah yang hakikinya karena Pak Almarhum Nur Hasan tidak mengatakan di luar Jogam itu kafir, maka saya memaknai arti jamaah bisa bermakna orang Islam. Pak Nur Hasan mengatakan di luar jamaah, kalau jamaahnya bermakna orang Islam berarti maknanya di luar jamaah bisa kafir, bisa ahli kitab, bisa jahiliyah, bisa musyrik, bisa aliran kepercayaan dan sebagainya. Arti jamaah yang disampaikan almarhum dengan gendus-gendusnya berubah makna. Kok bisa? Kalau almarhum mengartikan jamaah itu bermakna orang Islam tapi gendus memaknai al-jamaah, ya kita ini di luar bukan Islam, jadi panggang jauh dari api. Saya sekarang bukan masalah keluar atau tidaknya, cuman pengen cari tahu sejarahnya. Siapa tahu setelah kejadian itu Pak Nur Hasan hatinya sadar, terbuktikanlah alhamdulillah almarhum berubah dalam nasihatnya. Yang kafir itu yang tidak mau sholat, mungkin gendusnya aja yang kurang memahami sikon, lalu dibimbingi jalan yang benar tugas MUI yang paling tepat. Oh ya, kata almarhum ke suami saya, almarhum juga menyadari akan kekurangan sebagai manusia tak sempurna. Itu sinyal buat pengikutnya, mana yang keliru harus dibenahi, kira-kira seperti itu menurut pemikiran saya. Ya baguslah ya, menurut pemikiran ibu baguslah seperti itu ya. Tapi harus ditandai Bu ya, harus dimengerti bahwasanya Anda kalau terlalu membela Pak Nur Hasan, tidak masalah bela dan tidak bela ya. Yang ada sekarang itu memang ini loh hasil ta'assub. Saya pernah mendengar sendiri dari Pak Agus Mukhlisin, penerobos pusat. Dia ma'ruf dikenal. Almarhum sekarang. Saya tanya bagaimana Pak praktek takfiri dulu zaman Pak Nur Hasan. Oh lebih nemen, lebih parah kata beliau. Jadi artinya apa ya saya katakan? Ya memang ada. Jadi bukan nemen. Sekarang buktinya sampai kemudian Pak Nur Hasan dilempari batu, diusir. Itu apa kalau bukan karena takfir? Terus apa itu? Diusir, digeruduk, itu apa coba? Ya, ngelok nih kiai kalau nggak khianat berarti apa namanya? Jahiliyah. Terus sekarang menantunya, anak-anaknya juga seperti itu. Masa Anda, suami Anda Bu Pursi lebih paham daripada anak-anaknya, lebih paham dari menantu-menantunya? Coba Pak, siapa Pak Yusuf Thohir itu wajib. Dia orang lama yang mendekat terus Pak Nur Hasan terus sejak kecil mungkin. Sekarang dari menantunya. Masih nasihatnya seperti itu. Kira-kira berani nggak suami ibu mengatakan di pusat sana? Berani nggak? Kalau nggak berani namanya aja siapa biar kita bantu up. Iman kebenaran fakta tersembunyi.
fakta baru dalam Islam jamaah harus disiarkan. Kasihan. Ya, kasihan sekali ini. Nah, maka saudaraku semua, inilah bukti orang yang masih bulat. Orang yang bulat dan yang bulat. Artinya bulat itu ya orang alur, orang idul. Rono ya ora, rene ya ora. Jenenge orang alur, orang idul. Semoga ibu ini bisa menyadari dan kita doakan semoga mendapatkan hidayah dan berani untuk hijrah. Jangan hanya percaya. Pembuktiannya itu bukan pada tokoh bu, ya ilmu. Jadi tokoh itu setokoh apapun kalau nggak ada ilmunya nol. Ini agama. Sekarang udah banyak ulama-ulama yang jelas ilmuannya. Bukan masalah tokoh-tokoh. Seandainya Pak Rosan itu apa yang Anda sampaikan benar, itu pun kita sudah banyak tokoh. Sudah banyak ulama-ulama yang mu'tabar saat ini. Sekarang banyak yang kaliber yang lebih mumpuni. Dan semua itu hanya pendongengan saja. Golkar itu atas deklarasi Bapak Imam bohong. Itu punyanya Soeharto kok. Udah ma'ruf itu. Dikira kita itu baru lahir. Memang ditertawain orang itu ya. Oke, gitu aja. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.